Chapter 1190 ya. Dengan minuman rendah, Chairman kuno tiba-tiba muncul di tangan 5 tiba tua. Chairman kuno diukir dengan rune padat, yang sangat tidak jelas dan rumit. Dalam dorongan orang ini, Chairman kuno meledak dari kilatan cahaya. Debu Chin melangkah maju, berkata, Chin bersedia menjadi yang pertama membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Bagus. Penatua Nawu tidak berbicara omong kosong. Dia menyalakan lampu putih dan langsung menyinari Chin Chen. Ji Ruyu melihat ke sudut matanya. Chin Chen benar-benar berbahaya. Dia telah membersihkan kebencian dari tubuhnya. Secara alami, dia tidak takut untuk bersinar di Chairman asli. Jika dia benar-benar bisa bersinar, apa sih? Benar saja, cahaya putih Chairman jatuh pada Chin Chen. Itu bersih dan bersih, dan tidak ada jejaknya, bahkan jika itu sudah mati. Bukankah dia benar-benar pembunuhnya? Kerumunan tercengang. Mata Yan Shijiayu terpaku. Jika Chin Chen benar-benar membunuh Shui Wei King, bahkan jika dia memiliki cara apapun, dia tidak mungkin begitu bersih. Sekarang Tuan Yan tahu bahawa Chin tidak membunuh. Chin Chen mendengus dingin. Yan 19 terlihat jelik. Tidak, itu tidak mungkin. Han Li berseru kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah Shui Wei King tidak dibunuh oleh Chin Chen? Bagaimana bisa? Siapa lagi selain dia? Ngomong-ngomong, wanita berbaju putih. Han Li menatap Ji Ruyu. Karena Chin Chen telah menghilangkan kecurigaan, itu hanya Ji Ruyu. Tapi biarkan Tiba Tua Wu mengambil Chairman asli untuk menjaga Ji Ruyu. Aku tidak berani membunuhnya. Tuan Yan, apa lagi yang bisa anda katakan sekarang? Jika Chin membunuh Shui Wei King, bagaimana dia bisa begitu bersih sehingga dia bahkan tidak memiliki jejak? Bentak Chin Chen. Sekte Pedang Iblis benar-benar terlalu banyak. Jika pembunuhnya benar-benar bukan Chin Chen, orang-orang dari Sekte Pedang Iblis telah memfitnahnya, dan bahkan hampir menangkapnya. Itu akan menjadi tidak nyaman. Saya akan marah jika saya sangat berbakat. Bagaimana saya bisa tidak marah? Siapa yang tidak marah jika dia dianiaya? Ada keributan di kerumunan. Dari sudut pandang Chin Chen, jika mereka tidak membunuh orang, tetapi terus-menerus dicurigai, dan bahkan hampir ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Pedang Iblis, mereka pasti akan memiliki kebencian. Setelah semua diskusi, wajah Yan 19 bahkan lebih jelik. Dia hanya bisa membungkukkan tangannya ke Chin Chen dan berkata, Kia Chin muda, maafkan aku, Yan salah faham denganmu. Sarang hati api perut, pada akhirnya siapa yang membunuh Air Yue King? Wajah klan pedang iblis yang membunuhnya hilang. Chin Chen berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu meminta maaf, tetapi Sekte Pedang Iblis telah berulang kali bermasalah dengan saya. Haruskah saya memberikan akun kepada salah satu Chin? Apa yang ingin kamu pertanggungjawabkan? Chin Chen menunjuk Han Li dan berkata, Chin tidak menginginkan hal lain. Dia hanya ingin adil. Anggap saja dia menjebakku berulang kali. Tapi sebelum itu, orang lain mengatakan bahawa orang ini adalah pembunuhnya. Haruskah kita juga memeriksanya? Semua mata terfokus pada Han Li, satu demi satu. Sebelum Kuyan dan yang lainnya pada awalnya mengatakan bahawa pembunuhnya adalah Han Li. Kemudian, Han Li fasir berbicara, dan kemudian mengalihkan perhatian orang ke Chin Chen. Sekarang kecurigaan Chin Chen telah dibersihkan, Han Li secara alami menjadi tersangka yang paling. Han Li berkata dengan marah, Chin Chen, aku berkata, aku bukan seorang pembunuh. Kamu tidak ingin menjebakku. Chin Chen mencibar, membingkai Anda. Anda pantas mendapatkannya. Jika Anda tidak berminyak, beranikah Anda difoto di Chairman asli untuk membuktikan bahawa Anda tidak bersalah? Atau apakah Anda tidak berani? Atau apakah Sekte Pedang Iblis hanya tahu bagaimana menghadapinya? Dengan orang luar, tetapi tidak memiliki keberanian untuk meragukan murid-muridnya sendiri.
Qin Chen berkata dan menatap Yan 19. Yan Shijiayu berkata dengan marah, "Nak, saya akui bahawa saya bersalah padamu. Tetapi sekte pedang iblis saya selalu berdiri ke surga dan tidak pernah menganiaya orang baik atau melepaskan orang jahat. Bagaimana caranya? Beranikah kamu mengatakan bahawa kamu tidak berani menguji murid-muridmu? Penatua Wu, uji Han Li segera dan biarkan dia melihatnya." "Ya, Tuhan." Penatua Wu berbalik dan memegang cermin. Cahaya putih menyinari Han Li dalam sekejap. Han Li, tanpa rasa malu di hatinya, mengangkat tubuhnya dengan bangga, dan berkata dengan marah, "Menurut cahaya, saya berdiri ke surga dan tidak memiliki rasa malu di hati saya. Jika saya mengatakan bahawa Shu Yiwei tidak dibunuh oleh saya tidak membunuhnya. Mohon bersaksi." Cahaya cermin putih menimpanya, dan memang tidak ada nafas mati. "Kamu lihat itu. Tidak ada yang salah denganku, kan? Bagaimana kita, Han Li Tang Men, membunuh sesama muridnya? Han tidak bisa melakukan hal yang lebih rendah dari hewan semacam ini." Han Li menciber. Dia tahu bahawa Shu Yiwei tidak dibunuh oleh dirinya sendiri. Secara alami, dia tidak takut. Dia berteriak, dan sambil berteriak, dia masih berjalan di depan banyak prajurit. Jelas, dia ingin membuat semua orang melihat dengan jelas. Qin Chen, apakah kamu melihatnya? Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Huyan, Leng Qingfing, buka mata anjingmu. Apakah Han Li orang seperti itu? Dia menangis dengan marah, dan depresi yang selama ini ditekan di hatinya seolah-olah terlepas dalam sekejap. Tertawa tanpa khawatir. Tetapi setelah beberapa tawa, dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, suhu di alun-alun tampaknya turun tajam, jejak dingin di sekujur tubuh. Dia menemukan bahawa Qin Chen menatapnya dengan dingin dan tersenyum. Matanya seperti melihat badut dan orang mati. Marah. Han Li marah lagi. Anak laki-laki Bao, dia berani melihat dirinya sendiri dengan mata seperti ini. Dia berfikir bahawa ketika akhir dari tempat ini, dia harus meminta tuannya untuk maju ke depan, mencegat bocah itu di jalan, dan membunuhnya di sini. Dia tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup. Seperti dua kacang polong, tetapi dia tiba-tiba merasa salah, kerana dia menemukan bahawa mata semua orang di sekitarnya sama seperti debu cin, terutama mata tiga tiba tua, yang berisi auman tanpa akhir, seolah-olah mereka akan merobek. Diri mereka berkeping-keping. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Hatinya tenggelam dalam sekejap. Dia melihat ke bawah tiba-tiba. Lapisan cahaya berdarah muncul di tubuhnya yang bersir. Cahaya mengalir dan penuh dengan napas yang keras, yang membuatnya merasa kedinginan. Terlebih lagi, nafas warna dan cahaya darah sangat mirip dengan kekuatan darah Shu Yiwei. Kutukan darah. Kutukan darah yang dikeluarkan oleh prajurit sebelum dia mati. Lihatlah nafas darah. Itu adalah darah hantu Shu Yiwei. Itu benar. Shu Yiwei benar-benar dibunuh oleh orang ini. Kalau tidak, bagaimana kutukan darahnya bisa muncul di tubuh Han Li? Kerumunan gempar, dan mata mereka acuh tak acuh. Han Fei Lu tidak bisa mempercayainya. Dia berteriak dan melihat cahaya berdarah di tubuhnya. Dia berkata dengan ngeri, "Bagaimana aku bisa? Bagaimana saya bisa memiliki kutukan darah Shu Yiwei? Tidak mungkin, tidak mungkin." Tuan Shu Yiwei, tiga tiba tua lan pedang iblis, meledakkan roh pembunuh yang ganas dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Han Li meraung putus asa, "Tidak mungkin. Aku tidak membunuh Shu Yiwei. Aku tidak membunuhnya." Dia menunjuk ke Qin Chen dan meraung, "Itu kamu. Itu pasti kamu." Ngomong-ngomong, setelah Shu Yiwei meninggal, seseorang bersembunyi dalam kegelapan dan melepaskan kutukan darah ini padaku. Orang itu pasti kamu. Katakan padaku dengan cepat, apakah itu? Kamu. Katakan dengan jujur.
Katakan itu.